Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuruddin Nazi dengan NIM 20113036. Saya dari kelas 4 HES-A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang materi pengantar fikih muamalah. Fikih muamalah berasal dari bahasa Arab yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Muamalah menurut para ahli yang diketahui oleh Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Dasar hukum fikih muamalah tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sedangkan kaidah umum muamalah yang berbunyi al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadalla dalila ala tarhimha. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama, adabiyah, yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Yang kedua, madiyah, yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan yang halal, haram, dan subhat untuk diperjualbelikan. Objek kajian fikih muamalah menurut Ibnu Abidin. Yang pertama, transaksi kebendaan. Yang kedua, pemberian kepercayaan. Yang ketiga, perkawinan. Yang keempat, urusan persengkataan. Yang kelima, pembagian warisan. Prinsip dasar muamalah diantaranya ada hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari madorot dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Baik, lanjut materi yang selanjutnya, yaitu syirkah. Definisi syirkah, secara bahasa syirkah adalah al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran di sini adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan syirkah sebagai pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Menurut ulama Hambaliyah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan syirkah sebagai berlakunya hak atas dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Musyarakah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari kerugian ditanggung bersama. Akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan bagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Dasar hukum syirkah terkandung dalam Quran Surat Shad ayat 24 yang artinya, dia, Daud, berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama, sigot akad. Yang kedua, akidain atau orang yang berakad. Yang ketiga, objek akad. Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak. Yang kedua, syirkah uqud. Yang ketiga, syirkah ijbar. Yang keempat, syirkah ikhtiar. Syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Berakhirnya syirkah ketika salah satu pihak membatalkan salah satunya, semuanya meninggal. Salah satu pihak gila, murtad, dan tidak cakap bertindak umum.